Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Mari kita mengucap syukur karena kita beroleh kasih karunia Tuhan untuk menikmati hidup yang baru, udara yang segar, oksigen yang gratis yang boleh kita nikmati hari ini. Dan biarlah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan selalu ada buat hidup kita hari ini. Oleh sebab itu mari kita mohon kepada Tuhan sebelum memulai hari ini. Kita minta pengurapan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk anugerah yang baru, untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesempatan lagi dan lagi dan lagi buat kami, supaya hari ini kami boleh memperbaiki hidup kami, semakin melekat erat kepadamu, semakin mengasihi Engkau, semakin mau untuk belajar, mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami, semakin mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang jamah, Engkau yang lembutkan hati kami, Engkau yang buka telinga kami supaya kami boleh mendengar, kami boleh merasakan setiap jamahan-Mu, boleh merasakan setiap sentuhan-Mu Tuhan di dalam pagi hari ini di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, yang menolong kami di dalam setiap kesulitan kami, di dalam setiap pergumulan kami, sehingga hari ini kami boleh dimenangkan oleh karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa. Itulah yang menjadi kesukaan kami ya Tuhan. Setiap kali hati kami pergi mencari Tuhan, ternyata kami menemukan Engkau di dalam hati kami ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk bisa melayani lagi Tuhan. Kau berikan kesempatan kami untuk terus bisa memuliakan-Mu. Sungguh Bapa, kami sungguh berdoa buat semua sahabat GBI Lampir Tengah Raya Tuhan. Mungkin masih lemah, sakit Tuhan. Kau kuatkan dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan masih ada sampai pagi ini dan sampai kapanpun. Dan bagi semua Tuhan yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, sampai hari ini Kau masih memberikan mujizat Tuhan. Tangan-Mu terus terulur buat kami semua. Yang terlepas tetap Kau lepaskan Tuhan. Tidak akan pernah terikat lagi dan tidak pernah terbelenggu lagi. Ajari kami terus menggali akan hati-Mu. Menjadi pencarian kehidupan rohani kami yang terus mendalam hari demi hari. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, untuk sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga kami semua bisa bertumbuh Tuhan. Nah, di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat. Hari ini kita akan sama-sama sharing interaktif. Ingat, ini bukan drakor, ini bukan nonton yang satu arah, saudara. Kita sama-sama bisa mendeklarasikan sesuatu, walaupun kita tidak di lokasi yang sama. Kita bisa saling sharing, bisa saling memberikan support satu dengan yang lain, saling mendoakan. Ada juga bisa sama-sama saling menyatakan pernyataan iman dengan mendeklarasikan apa yang kita sharingkan.
sehingga iman kita hari demi hari semakin bertumbuh. Nah, hari ini di mana kita akan mendalami apa yang saya sudah sharingkan di Komsel bersama hari Selasa lalu, waktu saya cerita mengenai menggali sumur-sumur kehidupan kita. Nah, saudara, kita harus paham bahwa sumur itu kalau di Indonesia paling kedalaman 2-3 meter, 3-5 meter sudah mulai kena airnya, becek-becek sudah. Tapi kalau itu terjadi di Timur Tengah, itu sampai kedalaman puluhan meter, sampai 10, 20, bahkan 30 meter baru ketemu sumber airnya sudah. Itulah kenapa kalau kita bicara menggali sumur, itu sebuah simbolisme yang terkait untuk mencari pencarian kehidupan rohani yang mendalam. Nah, hari ini kita akan sharing, mari kita baca sama-sama di Amsal ayat 22 ayat yang pertama, saudara. Kita harus paham saat kita menggali sumur-sumur kehidupan kita, ada 6 sumur yang kita gali saat acara Komsel bersama hari Selasa malam. Hari ini kita akan lanjutkan lagi di Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas, saudara. Adalah sebuah ketidaksalahan kalau Anda itu menginginkan nama baik. Nama baik itu bisa jadi Anda dihormati, saudara. Anda dikasihi oleh orang lain. Nah, untuk itu kalau Anda ingin dihormati, dikasihi, Anda punya nama baik, itu sesuatu yang diperjuangkan, perlu dibangun. Nggak bisa dalam waktu 1 malam, tapi jangka panjang, saudara. Nah, salah satu cara untuk membangun masa depan Anda dan saya menjadi lebih baik, dan lebih baik adalah kita membangun nama baik itu, saudara. Membangun nama baik, membangun untuk kita bisa dikasih orang lain, orang bisa respect dengan kita. Nama baik, being respected, dihormati. Nah, namun nama baik atau dihormati dan dikasih orang lain itu nggak datang secara otomatis, saudara. Nggak bisa. Anda menggali sumur kita, terus itu adalah pencarian rohani yang mendalam, terus-terusan, saudara. Supaya air itu berbual-bual, sumber air itu berbual-bual terus, nggak sampai sumur itu kering, saudara. Dari sana, salah satu dampaknya adalah Anda akan dikasih orang lain, Anda akan punya nama baik, Anda akan dihormati. Nah, nama baik, dihormati, dikasih orang lain itu nggak bisa datang secara otomatis. Itu datang dari yang pertama, bagaimana cara kita untuk berbicara kepada orang lain, saudara. Itu yang pertama. Kalau cara bicara kita kepada orang lain itu kasar, tidak menghargai orang lain, suka membolak-balik omongan, ya sulit, saudara. Orang tuh nggak peduli Anda dan saya seberapa kaya kok sebenarnya. Nggak peduli. Seberapa banyak gelar Anda dan saya, orang nggak peduli. Seberapa bahagianya Anda dan saya, orang nggak peduli, saudara. Paling cuman, udah selesai. Karena orang sudah punya masalah sendiri dan sudah memikirkan dirinya sendiri-sendiri, saudara. Untuk itulah kenapa kalau Anda ingin terus menggali sumur Anda itu berbual-bual airnya, sumber air itu mengalir terus, saudara. Kalau Anda bisa mencapai yang namanya dikasih orang lain, punya nama baik di luar sana, Anda dihormati, yang pertama adalah perhatikan bagaimana cara kita berbicara. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita, saudara. Karena orang itu tidak hanya melihat apa yang kita bicarakan, tapi orang itu akan melihat apa yang kita lakukan. Ada orang atau enggak ada orang,
terlihat CCTV atau tidak terlihat CCTV, kelakuan kita saat sendirian, nggak ada siapa-siapa, itu bisa kebaca, saudara. Yang ketiga, kalau Anda ingin punya nama baik, dikasih orang lain, dan dihormati orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, saudara. Karena kalau Anda memperlakukan orang lain dengan baik, pasti lingkungan Anda akan memperlakukan Anda dengan baik. Anda dijahatin sama orang, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dipusingin. Kita baik sama orang, dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan olok-olok, ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap tenang, nggak perlu dibalas. Nggak perlu dibalas dengan kejahatan berikutnya, nggak perlu dibalas dengan dirumpi sana, rumpi sini, nggak perlu, saudara, nggak perlu. Kenapa? Karena orang itu menuai dari apa yang dilakukan sendiri. Kita nggak perlu membalas. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Itu karena berkaitan dengan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan hanya memakai orang yang memiliki nama baik? Mengapa Tuhan hanya memakai orang yang dihormati dan dikasih orang? Iya kan? Bayangkan kalau Anda itu melihat orang dipakai Tuhan tapi nggak sumbut, bahasa Semarangnya, nggak sumbut dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang diperkatakannya, dengan sikapnya, dengan cara memperlakukan orang lain, nggak sumbut, nggak ada korelasinya dengan Tuhan pakai dia, itu malah jadi batu sandungan, saudara. Itulah kenapa pertanyaan yang mesti kita jawab, mengapa Tuhan hanya memakai orang yang memiliki nama baik, orang yang dihormati, orang yang dikasih orang. Kenapa Tuhan hanya memakai yang kayak gitu? Di sini saya catat ada 5. Yang pertama, kenapa Tuhan pakai orang yang punya nama baik, dihormati dan dikasih orang? Yang pertama, karena hidup kita akan menjadi lebih mudah dan efektif. Karena kalau Anda bisa menjaga nama baik Anda, yang lain kalau punya utang berlomba-lomba tidak membayar, saudara. Berlomba-lomba melarikan diri, pindah ke luar negeri, ganti nama dan segala macam, ganti nomor handphone dan segala macam, ganti alamat, menghilangkan jejak. Itu urusan mereka. Kita nggak boleh melakukan itu, saudara. Karena kita ini punya ada track recordnya. Kalau di perbankan ada BI checkingnya, gitu kan ya. Nanti kalau Anda sudah nggak dipercaya dengan bank, lembaga keuangan, kalau Anda ada kebutuhan suatu kali nanti, Anda sendiri yang sulit. Itu cuma contoh kalau dalam kehidupan hutang piutang dengan pihak ketiga, saudara. Sama dalam kehidupan rohani. Kalau Anda di gereja punya motif tertentu, kita punya motif, siapa tahu aku tawarkan investasi bodong, orang-orang gereja ini kan gampang dibujui kalau Anda sampai punya motif kayak gitu. Suatu hari Anda kan kena batunya pasti kan. Saat Anda kena batunya, Anda bisa menipu sama sesama pengikut Kristus lain di gereja, sudah memasukkan uang dan segala macam, ternyata uangnya nggak bisa menghasilkan apa-apa, bahkan hilang. Anda bisa saja sih ganti gereja gampang. Alasannya banyak, bisa sih. Tapi ingat, namanya manusia itu pasti punya cara untuk mengamankan dirinya, saudara. Kalau dia dirugikan, dia akan ngomong, hati-hati loh yo. Aku investasi sama bapak ini, aku investasi sama bu ini, itu dibohongin. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, nyebar-nyebar, saudara. Maka suatu hari nanti kalau Anda melakukan dan tidak bertobat, menipu orang terus, akan membuat diri Anda sulit sendiri, saudara.
Itulah kenapa Tuhan hanya memakai orang punya nama baik. Tuhan yang memakai orang yang dikasih orang lain, mengasihi orang lain dan dikasih orang lain dan dihormati orang. Ya karena hidup kita akan jadi lebih mudah dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan dan nasihat kita akan didengarkan orang lain, saudara. Orang itu nggak masalah dulunya kacau, hidupnya tuh nggak ada masalah. Berantakan, kacau, dan ingat, saya berulang kali ngomong tidak ada orang suci yang punya masa lalu tuh suci, saudara. Ya kan? Bisa jadi masa lalunya kelam, tapi sekarang setelah bertobat berusaha sangat hati-hati dalam bertindak. Sehingga saat Anda itu dimintai nasihat sama orang lain yang membutuhkan, maka perkataan dan nasihat kita akan didengarkan orang lain. Itulah kenapa Tuhan yang memakai orang yang nama baik, punya nama baik, dihormati dan dikasih orang. Saya belum punya itu, Pak. Mulai sekarang punya keputusan. Jadilah orang yang menjaga nama baik, mengasihi orang lain sehingga Anda juga dikasih orang lain, Anda juga dihormati orang lain. Kalau Anda nggak punya keputusan itu, Tuhan nggak bisa pakai Anda jauh banyak, lebih banyak. Karena Tuhan pasti akan angkat Anda. Masalahnya manusianya mau nggak diangkat. Mau nggak meninggalkan cara hidup yang lama. Ya kan? Yang ketiga saya catat, kenapa Tuhan hanya memakai orang yang memiliki nama baik, dihormati dan dikasih orang. Yang ketiga saya catat, kita akan lebih dipercaya, saudara. Kita akan lebih punya pengaruh yang kuat. Karena Anda nggak punya hati yang jelek, punya maksud yang jelek. Anda nggak punya hidden agenda. Kalau bantu, ya ikhlas membantu, nggak ada yang lain. Karena memang murni, Anda memang punya hati mengasihi orang lain. Orang mau menghormati Anda, kita nggak pernah mikir dihormati silakan, nggak ya nggak ada masalah, gitu kan. Kalau Anda punya hati yang seperti itu, kemanapun Anda pergi, Anda akan jadi orang yang gampang berinteraksi dengan banyak orang. Anda akan gampang lebih dipercaya. Anda akan punya pengaruh yang kuat, saudara. Dan yang keempat yang saya catat, kenapa Tuhan memakai orang yang memiliki nama baik, yang dikasih orang lain dan dihormati. Yang keempat saya catat, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Narik musuh itu mudah. Hubungan puluhan tahun bisa rusak dalam sehari. Namun, kalau kita punya hubungan yang baik, maka Anda akan berusaha tidak punya satu musuh pun. Kalau Anda melakukan kesalahan, saya percaya Anda akan berusaha untuk meminta maaf, mengklirkan, mengklarifikasi, dan menjalin hubungan kembali, saudara. Namanya orang tidak luput dari kesalahan. Asal ngomong aja bisa nyakitin orang lain. Itulah kenapa kita juga dengan Tuhan, kenapa pertobatan tiap hari, bahkan kalau hubungan kita dengan keluarga nggak baik, bukankah kita sudah membaca di Alkitab, doa kita pun terhalang. Padahal dengan keluarga sendiri, apalagi dengan orang lain. Gitu kan. Yang kelima saya catat, mengapa Tuhan hanya memakai orang yang memiliki nama baik, dihormati dan dikasih orang. Yang kelima, kita dapat menjadi saksi Kristus yang berbuah lebat, saudara. Amin. Yang mau katakan, saya mau. Ketik di live chat, saya mau ya Tuhan. Ayo ulangi. Ketik di live chat, saya mau ya Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada cara mendapatkan nama baik, saudara. Ada cara mendapatkan nama baik, dihormati, dan dikasih orang berdasarkan kisah Nehemia. Yang pertama saya catat,
Anda harus berempati terhadap perasaan orang lain. Saudara, bedakan antara simpati dengan empati. Simpati itu bukan produk dari Telkomsel. Dulu kan ada yang namanya simpati, kartu simpati, bukan. Simpati itu kan cuma ngomong turut bersimpati ya. Turut bersimpati atas meninggalnya. Cuma bersimpati sudah. Tapi belum tentu nangis bersama-sama. Belum tentu merasakan pedihnya yang dirasakan kalau orang lain itu ngalami masalah. Beda sama empati, sudah. Empati itu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Merasakan orang lain itu sudah mengalami keadaan emosional kayak apa. Dan kita juga pasti simpatik sama dia. Memandang dari sudut pandang orang itu, sudah. Dan kita berusaha mencoba menyelesaikan masalahnya, itu empati. Ya kan? Itulah berdasarkan kisah Nehemia kita belajar untuk mendapatkan nama baik, dihormati dan dikasihi orang. Yang pertama, Anda harus berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika Anda berempati terhadap perasaan orang lain, maka yang pertama, kalau saya coba dalami lagi satu-satu, dipoinkan satu-satu. Kalau ketika Anda berempati kepada perasaan orang lain, mau ngertiin orang lain, nggak cuma ngertiin aku dong. Orang ini di dunia sudah bosan dengan orang-orang yang minta dipahami, saudara. Dunia sudah bosan dengan orang-orang yang minta dipahami. Nah, hari ini sebagai pengikut Kristus, yang dimana kita sudah belajar dari Komsel bersama kemarin tentang menggali sumur-sumur kehidupan kita. Ketika kita berempati terhadap perasaan orang lain, Anda sedang menciptakan keinginan untuk menolong. Tuh, keinginan untuk menolong itu butuh diciptakan loh, saudara. Kalau keinginan nggak gubris, banyak orang nggak gubris, saudara. Tapi kalau ingin punya keinginan untuk menolong itu butuh diciptakan. Anda berusaha menyelami dan merasakan perasaan yang serupa. Apa yang sedang dirasakan orang lain. Seandainya aku ngalami kayak gitu tuh gimana ya? Nah itu. Seandainya kalau kita di posisi dia gimana ya? Nah di sana kita melatih, iya ya, kalau aku jadi DE yo berat sih. Nah kita berusaha menyelami, saudara. Ketika Anda berempati terhadap perasaan orang lain, Anda berusaha mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Setelah Anda berusaha untuk menciptakan keinginan untuk menolong, berusaha menyelami, merasakan perasaan yang serupa apa yang dirasakan orang lain, Anda berusaha tahu apa yang orang lain rasakan, Anda sudah mulai mengaburkan garis batas. Anda mulai istilahnya menembus batas, menyatukan antara diri Anda dan orang lain. Saudara. Itulah kenapa Nehemia 5 ayat 6 ngomong apa? Nehemia 5 ayat 6 ngomong apa? Maka sangat marahlah aku. Berikutnya dikatakan apa, saudara? Ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia ini sudah dapat memberikan contoh berempati hanya dengan mendengar keluhan saja. Maka sudah menjadi marah. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Ketika Anda berempati, Anda sedang menghormati perasaan orang lain. Kalau Anda menghormati perasaan orang lain, mereka akan menghormati Anda. Ketika Anda menabur rasa hormat, Anda akan menuai kehormatan.
jika Anda ingin orang lain menghormati Anda harus menghormati perasaan mereka. Nehemia mendengarkan keluhan dan konflik di antara orang Yahudi. Kenapa kok mendengar keluhan dan konflik? Karena kebutuhan dasar mereka nggak terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksud itu adalah apa, saudara? Mereka nggak punya gandum untuk dimakan. Itu sudah kebutuhan dasar, saudara. Nggak ada yang untuk dimakan. Mereka nggak punya gandum untuk dimakan. Apalagi yang membuat keluhan dan konflik di antara orang Yahudi. Mereka tidak punya ladang untuk digarap, saudara. Sudah nggak punya gandum, nggak punya ladang untuk digarap. Mereka punya utang dan pajak yang nggak bisa dibayar. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, anak-anak mereka terjual menjadi budak bagi sesama bangsanya sendiri. Ini loh yang membuat marah. Bahasa Indonesianya. Lah kapan solusinya ada? Mau nggak mau anaknya, mau nggak mau loh saudara, anaknya terjual, dijual jadi budak. Efesus 4 ayat 26 ngomong apa? Efesus 4 ayat 26 ngomong apa? Apabila kamu menjadi marah, dikatakan apa saudara? Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Anda boleh marah. Saya juga berulang-ulang ya kadang-kadang marah. Tapi kemarahan Anda dan saya nggak boleh membuka celah bagi dosa. Nggak boleh membuka celah bagi iblis. Lalu pertanyaannya kan gini. Kapan kemarahan kita membuka celah bagi dosa? Kapan ya? Kapan kemarahan kita membuka celah bagi iblis? Betul kan? Itu pertanyaannya kan. Yang kedua, kapan kemarahan kita dapat menghancurkan hidup kita sendiri? Loh, kemarahan itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri, saudara. Kalau Anda di zaman sosial media begini, marah-marah di jalan, Anda bisa masuk penjara loh. Padahal belum tentu Anda yang salah. Anda digarai sama orang lain, Anda pukul orangnya, Anda maki-maki, direkam. Yang salah dia, yang masuk penjara bisa jadi kita. Kapan kemarahan kita membuka celah bagi dosa dan iblis? Kapan kemarahan kita dapat menghancurkan hidup kita? Perhatikan baik-baik. Ketika Anda marah untuk membalas seseorang yang telah melukai kita, melukai kehormatan, dan melukai harga diri kita, itu yang bahaya. Orang akan melakukan apapun kalau ada orang lain yang melukai kita, melukai kehormatan, dan melukai harga diri kita. Pasti banyak orang akan membalas. Disitulah awal Anda membuka celah bagi dosa dan iblis. Disitulah sebuah hal yang awal kemarahan bisa menghancurkan hidup kita, saudara. Matius 14 ayat 14 ngomong apa? Matius 14 ayat 14 ngomong apa? Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan baik-baik, apa yang dicontohkan Yesus? Dikatakan apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bayangkan kalau Yesus jadi egois. Teko-teko dewe, datang tidak diundang. Memangnya jalangkung. Pergi tidak diusir, gitu kan? Teko sakwene akeh dalam jumlah besar lagi. Itu kalau orang egois ditinggal, saudara. Tapi Yesus memberikan sebuah contoh arti mengasihi. Arti peduli dengan orang lain.
ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadilah kuat, saudara, terhadap semua hal yang membuat Anda dan saya patah-patah. Bahasa Jawanya dicuklek-cuklek, saudara. Bededek, pepatah-patah, dipatah-patahkan. Hancur. Tapi lihatlah Yesus. Dia selalu punya hati berbelas kasihan. Lihatlah Yesus dirajam. Darahnya tercurah. Tubuhnya terpecah. Buat Anda dan saya. Nggak cuma patah-patah, saudara. Berdarah-darah. Mati, saudara, di kayu salib. Kalau Anda dan saya ingin punya nama baik, dihormati dan dikasihi orang, Anda dan saya perlu belajar seperti Yesus. Perlu belajar juga dari Nehemia yang memiliki empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, saudara, kalau kita belajar dari kitab Nehemia, yang kedua, kita harus belajar mendengarkan dan memikirkan masak-masak, memikirkan matang-matang, berpikir penuh sebelum Anda berbicara, saudara. Orang yang tipe kepribadiannya, kalau Anda seorang psikolog, Anda pasti tahu. Apalagi kalau dulu kuliahnya psikologi, Anda tahu tipe kepribadian koleris kuat. Salah satunya ya saya, gampang. Kalau ngomong nggak mikir, asal jeplak, saudara. Itu menyakitkan banyak orang waktu belum bertobat. Ya. Nek ngomong nggak dipikir, menyakitkan, nyelekit. Bisa mencabik-cabik hati orang lain, saudara. Itulah kenapa daftar orang nomor 1 kebanyakan jadi pasien dukun untuk siap disantet adalah koleris kuat. Nek ngomong asal jeplak. Nah, hari ini kalau Anda tidak sampai senjeplak saya waktu dulu, saudara, Anda nggak sampai niru orang-orang yang kalau ngomong kuasar kayak nggak ada pendidikannya babar blas. Karena kasar tuh nggak ada hubungan dengan pendidikan, saudara. Kasar nggak ada hubungan dengan pendidikan. Tapi kita perlu belajar, harus belajar mendengarkan dan memikirkan matang-matang, masak-masak sebelum kita berbicara. Anda akan dihormati apabila Anda belajar mendengarkan. Ojo kalau buru-buru jeplak dhisik, saudara. Orang ngomong tuh didengarkan dulu sampai habis. Ya kan? Dan pikirkan matang-matang sebelum kita berbicara kepada mereka. Ini tanda orang yang bijaksana. Nehemia 5 ayat 7. Coba dibuka. Nehemia 5 ayat 7 ngomong apa? Setelah berpikir masak-masak. Betul kan? Bukan berpikir goreng-goreng apa. Bukan. Maksudnya masak-masak itu dipikir matang-matang. Bukan berpikir masak apa ya. Capcay apa. Bukan. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Riba itu bunga. Bunganya mencekik. Koyok rentenir, bunganya dukur soro. Koyok pinjaman online, kayak pinjol. Utangnya berapa, tagihannya berapa gitu kan. Nehemia 5 ayat 7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Itulah kenapa sesuatu yang sudah dipikir matang-matang dengan bijak, diukur semuanya,
orang itu akan berani. Karena ngerti kekuatan. Aku harus minta bantuan siapa ya? Berdoa sama Tuhan minta hikmat. Aku harus kepada siapa yang menghadap? Orang ini salah ini, tapi tak hadapi sendirian. Kalah saya. Saya harus sama siapa ya Tuhan ya? Bantu aku Tuhan. Nah, Amsal 15 ayat 28 ngomong apa? Amsal 15 ayat 28 ngomong apa? Hati orang benar. Nah, perhatikan. Orang kalau dikatakan benar. Amsal ngomong apa? Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Nah, perhatikan berikutnya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Kalau orang itu bibirnya jahat, hatinya jahat, itu fasik. Anda baca di Alkitab, fasik masuk surga apa neraka? Ya kalau nggak masuk surga ya jangan ditiru. Jadilah orang benar. Punyalah hati orang benar. Artinya apa? Menimbang-nimbang dulu jawaban yang mau diberikan. Amsal 12 ayat 16 ngomong apa? Amsal 12 ayat 16 ngomong apa? Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sakit hati itu bisa terjadi kapanpun. Tapi kalau Anda nyatakan seketika itu seketika itu juga Anda utarakan, itu bodoh, saudara. Tetapi bijak, apa saudara? Yang mengabaikan cemooh. Dicemooh, santai saja. Berusaha mengalah. Mengalah belum tentu kalah. Tapi levelnya beda. Dicemooh, kita balas cemooh. Lah bedanya apa? Sama-sama bodoh, saudara. Ngapain? Orang dewasa itu bukan dilihat dari usianya kok. Yang sudah tua, yang bodoh banyak. Sudah tua, bijaksana, keren. Ya, masih muda, yang bodoh banyak. Ngomong asal jeplak. Tapi kalau masih muda, bijaksana, keren, saudara. Ketik live chat. Masih muda, bijaksana, itu keren. Sudah tua, tetap bijaksana, tambah keren. Amin, saudara. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 ngomong apa? Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 ngomong apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa saudara? Cepat untuk mendengar. Ono kabar apa sih? Ada kabar kayak gini, set masuk. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dicerna dulu. Dipikir, dicerna. Dan juga lambat untuk marah. Kayak gitu ya. Iya. Diam dulu, cerna dulu, ya kan? Lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah. Ayat 20 dikatakan apa? Sebab amarah manusia. Perhatikan sudah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itulah kenapa Anda boleh marah dengan ketidakadilan. Nehemia juga jengkel, kan? Marah. Anda boleh marah dengan ketidakbenaran. Kaya ngono dilakokno toyo. Gitu. Anda boleh jengkel, Anda boleh marah dengan ketidakbenaran. Anda boleh marah dengan kejahatan di sekitar kita. Tapi kita harus berpikir masak-masak, kata Nehemia, sebelum kita berbicara, saudara. Kalau kita ingin dihormati,
kita harus menjaga perkataan kita. Minggu depan bantu doa. Hari Minggu besok saya harus ke Bandung. Bantu doa semuanya terkendali dalam tangan Tuhan, semuanya lancar, tugas negara. Minggu keempat kita bisa ketemu lagi. Sabtu depan kita bisa belajar lagi sama-sama. Untuk kita bisa menjadi orang yang punya nama baik. Dikasihi orang lain. Dihormati orang lain. Menurut kitab Nehemia. Tutup Alkitab kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Pagi ini, kalau ada di antara saudara yang berpikir, Tuhan, nama baikku sudah nggak ada, Tuhan. Terlalu banyak perbuatan di masa lalu yang membuat aku sendiri tercoreng, nggak dipercaya orang lain. Pagi ini kau sadar bahwa semua itu bukan Tuhan, tapi semua itu adalah dirimu sendiri. Terlalu gampang tersinggung, terlalu gampang marah, gampang tersulut emosi, sehingga itu yang merugikan kau sendiri. Padahal belum tentu kau yang salah awalnya. Tapi pagi ini, kalau Roh Kudus berkata bahwa saat teduh pagi ini adalah buat Anda untuk mau melembutkan hatimu, untuk minta pertolongan Tuhan yang Maha Kuat, untuk memulihkan apa yang sudah terjadi selama ini. Kalau Anda ingin didoakan, angkat tanganmu. Kita akan doa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh berdoa buat sahabat GPI Lampir Tengah Raya, Tuhan. Yang hari ini, Tuhan, sungguh-sungguh memohon Tuhan bantuan-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu, ampunan-Mu, Tuhan, atas apa yang telah terjadi dari kesalahan di masa lalu. Terlalu banyak yang dilakukan, kekonyolan yang dilakukan, yang harusnya tidak perlu terjadi,
sehingga hari-hari ini justru mempersulit kehidupan kami. Tuhan, aku sungguh-sungguh berdoa untuk mereka bertobat, dipulihkan hatinya, dipulihkan cara berbicaranya, cara berpikirnya, dipulihkan untuk mau care, mau empati dengan orang lain. Pulihkan hubungan ini Tuhan. Mulai hari ini kami serahkan Tuhan semua tangan-tangan terangkat ini Tuhan, untuk Kau membantu mereka mengangkat seperti Yusuf yang dibuang di sumur yang kering, yang tidak ada airnya, dibuang oleh 10 kakak-kakaknya. Tapi Kau angkat pemulihan dengan cepat Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan itu terjadi Tuhan dalam kehidupan semua dari kami. Yang kedua, kalau Anda diingatkan Tuhan untuk Anda berusaha untuk mau membuka diri untuk kumpul dengan orang lain, yang selama ini Anda menutup diri, Anda nggak mau berkomunitas sel, Anda nggak mau menjalin hubungan dengan siapapun, Anda merasa nggak layak, atau Anda merasa diri Anda yang paling hebat. Saya tidak tahu, saudara. Karena kalau orang tidak mau kumpul dengan orang lain hanya ada 2. Yang pertama merasa tidak layak. Yang kedua merasa yang lain itu tidak ada yang sepandai dia, tidak ada yang sehebat dia. Maka orang itu tidak mau kumpul. Pagi ini izinkan saya berdoa untuk Anda punya hati yang mau belajar mengasihi orang lain, mau belajar care dengan orang lain. Karena itulah membuat anak cucumu selalu dalam lindungan Tuhan melalui teman-temanmu. Suatu hari nanti atau kapanpun kita nggak pernah tahu, pasti Anda membutuhkan bantuan orang lain. Kalau itu yang menjadi pergumulanmu, masalahmu, Anda terlalu introvert, Anda terlalu perfeksionis, mari angkat tangan, arahkan ke layar. Izinkan saya berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami bukan orang yang hina. Kami juga bukan orang yang terlalu perfect untuk sampai kami nggak mau berkumpul dengan orang lain. Ajari kami Tuhan, untuk kami membuka hati kami, kumpul dengan orang-orang yang benar, yang komunitas yang baik dan benar Bapak. Ajari kami punya hati yang mau berteman Tuhan, untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Sehingga sampai kapanpun Tuhan, keluarga kami terjangkau oleh orang lain. Sehingga iman kami terus dikuatkan oleh komunitas kami. Di dalam nama Yesus. Sebelum selesai, mari angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Bapa memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup keluargamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha, dan kita semua yang mau percaya, yang mau dibawa Tuhan punya nama baik, dikasih orang dan dihormati, disembuhkan, dicintai dan diberkati. Katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Ingat baik-baik, apapun yang terjadi,
selalu renungkan firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Lakukan bersama keluargamu dan komunitas sel di gereja. Besok hadir ibadah, memuji dan menyembah Dia. Belajar melakukan firman Tuhan. Anda akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa di luar pikiran kita. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan.